Saya katakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad yang tadinya biasa menjadi yang paling mulia. Apapun itu. Saya mau tanya, Taurat itu kalamnya Allah atau bukan? Firman-Nya Allah atau bukan? Injil firman-Nya Allah atau bukan? Zabur firman-Nya Allah atau bukan? Al-Quran firman Allah atau bukan? Keempat-empatnya firman Allah. Tapi kenapa Al-Quran dijadikan kitab yang terbaik? Karena turunnya kepada makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Al-Quran menjadi yang paling mulia. Di antara semua kitab-kitab samawi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna, yang paling mulia. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang begitu agung dengan keberadaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru saja kita membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Bahkan segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk ini akan menjadi sesuatu yang paling indah di sisi Allah. Apapun itu, Allah jadikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan menjadi sesuatu yang mulia. Apapun itu, sesuatu yang biasa sekalipun menjadi mulia karena ketika dekat dengan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah. Kota Makkah adalah satu daerah yang jauh dari kata kota yang maju seperti Romawi dan Persia pada zamannya. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW lahir di tempat tersebut, kota tersebut menjadi kota termulia yang pernah ada. Kota Al-Madinah Al-Munawwarah yang dulunya bernama Yathrib. Yathrib artinya penyakit. Tapi setelah dimasuki oleh Nabi Muhammad SAW, berubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh dengan cahaya. Saya katakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad yang tadinya biasa menjadi yang paling mulia. Apapun itu. Saya mau tanya, Taurat itu kalamnya Allah atau bukan? Firman-Nya Allah atau bukan? Injil firman-Nya Allah atau bukan? Zabur firman-Nya Allah atau bukan? Al-Quran firman Allah atau bukan? Keempat-empatnya firman Allah. Tapi kenapa Al-Quran dijadikan kitab yang terbaik? Karena turunnya kepada makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Al-Quran menjadi yang paling mulia. Di antara semua kitab-kitab samawi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna, yang paling mulia.
Kenapa? Karena diturunkan kepada makhluk yang paling Allah cintai, yaitu Nabi Muhammad. Sahabat Nabi manusia biasa, tapi Allah pilih menjadi sahabat yang paling mulia. Keluarga Nabi manusia biasa, tidak memberi mudarat, tidak memberi manfaat, tapi Allah pilih karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW. Bahkan umat Nabi, Allah katakan apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baiknya umat. Kenapa? Karena kita diidhofahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW menjadi mulia. Nabi Muhammad kok nggak lahir hari Jumat? Kan hari Jumat hari terbaik. Nabi Muhammad yang katakan bahwa hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, pemimpin daripada hari-hari lain. Kenapa Nabi Muhammad SAW tidak lahir hari Jumat saja? Karena hari Jumat hari mulia. Maka sebagian ulama pecinta Nabi, mereka mentafsirkan atau mensyarahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau Nabi Muhammad mulia karena hari, tapi hari yang tidak ada sejarahnya menjadi mulia karena Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahirnya hari Senin. Hari Senin tidak ada ceritanya. Oh, hari Senin adalah kejadian yang begini. Hari Jumat ya hari yang bagus. Tapi Allah tidak mau Nabi Muhammad mulia karena hari, tapi hari Senin yang mulia menjadi karena Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin. Kok Allah nggak jadikan Nabi Muhammad lahir di bulan Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kenapa Nabi Muhammad tidak lahir di bulan Muharram, bulan yang penuh dengan sejarah? Kenapa tidak lahir di bulan-bulan yang suci, bulan-bulan haram yang empat? Kenapa tidak lahir di bulan Ramadan? Kenapa lahirnya di Rabiul Awwal yang tidak ada sejarahnya sama sekali? Karena Allah itu cemburuan sama Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau Nabi Muhammad mulia karena dilahirkan. Kalau kayak kita kan begitu. Oh, ibu saya meninggalnya hari Jumat. Oh, berarti ibu saya kan begitu manusia biasanya. Wah, saya meninggalnya di masjid, itu keluarga saya yang meninggal di masjid, kan begitu. Manusia itu berbangga dengan waktu dan tempat, padahal terkadang nggak ada hubungannya. Saya atau ada teman meninggal di mana? Di masjid. Yang meninggal di Mekah ada namanya Abu Jahal. Yang meninggal di Mekah ada namanya Abu Lahab. Orang di masjid meninggalnya lagi nyolong-nyolong kotak amal, ya. Baik atau tidak baik? Baik itu. Jadi Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sesuatu yang menjadi mulia karena Nabi Muhammad SAW. Rabiul Awwal, orang zaman jahiliyah nggak tahu ada apa di bulan Rabiul Awwal. Sebelum datangnya Islam, Rabiul Awwal adalah bulan yang biasa-biasa saja, tidak ada sejarahnya, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Tapi Allah berikan kemuliaan kepada bulan Rabiul Awwal dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ya, di dalam salah satu kitabnya menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, katanya ditanya, mana yang lebih mulia, malam Lailatul Qadar atau malam kelahiran Nabi Muhammad SAW? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar, satu malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik berarti bisa jadi 1.000.000 bulan. Bukan seperti malam 1000 bulan. Bukan, lebih baik dari 1000 bulan. Berarti seperti 1000 bulan, 1.000.000 bulan juga lebih baik. Paham atau tidak? Lailatul Qadri kata Allah khairun min alfi syahr. Lebih baik. Bukan Allah katakan Lailatul Qadri ka alfi syahr. Lailatul Qadar itu seperti 1000 bulan, tidak, tapi lebih baik dari 1000. Berarti 1.000.000 bulan itu masuk kategori lebih baik dari 1000 bulan. Bisa jadi fadlullahi wasi'. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala besar. Ditanya malam Lailatul Qadar sama malam Maulidnya Rasulullah, mana yang lebih mulia? Kata beliau apa?
Kalau nggak ada malam maulid kelahiran Nabi, mana ada Lailatul Qadar? Paham atau tidak? Kalau tidak ada malam maulid Nabi Muhammad SAW, apakah akan ada Lailatul Qadar? Tentu tidak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya malam Lailatul Maulid Nabawi Syarif, malam kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati, ini adalah sesuatu yang sangat insyaallah memberi dampak positif untuk urusan duniawi kita dan ukhrawi kita. Dan insyaallah kita akan rasakan, tidak sekarang besok, keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Kalau seseorang yang diantara orang-orang kafir yang bernama Abu Lahab bahagia satu hari karena kelahiran Nabi Muhammad SAW, Allah berikan keringanan. Di dalam riwayat dikatakan Abu Lahab mendapatkan susu dari jempol setiap hari Senin. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad lahir, dia bahagia. Setelah itu kafir. Makanya dikatakan di dalam syair, dikatakan bahwa Abu Lahab ini, إذا كان هذا كافرا جاء دمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا. Kalau orang seperti Abu Lahab yang kafir seperti ini, yang sudah terbukti di dalam Al-Quran, Allah katakan bahwa dia akan masuk neraka. إذا كان هذا كافرا جاء دمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في كل اثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد. Setiap hari Senin dia mendapatkan keringanan dari Allah karena pernah bahagia ketika Rasulullah SAW lahir. Kata beliau, "Famadhannu bil 'abdi alladhi tula dahrihi bi Ahmad masruran wa mata muwahhidan." Lalu bagaimana pendapat kalian dengan orang muslim seperti kita sekarang? Insyaallah mati dalam keadaan Islam dan bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kalau orang kafir yang seperti itu yang sudah jelas dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala naskan, tabbat yada abi lahab wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad. Sudah jelas-jelasan di dalam Al-Quran, Allah katakan dia akan mendapatkan neraka selama-lamanya, khalidina fiha. Orang kafir itu khalidina fiha, mereka akan senantiasa berada di neraka. Kalau yang seperti itu aja mendapat keringanan karena pernah sekali bahagia, lalu bagaimana pendapat kalian dengan orang-orang yang Islam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala segala-galanya bagi dirinya dan bahagia di hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya, ini yang saya harapkan, ada masjid-masjid atau musola-musola atau rumah-rumah yang bahagia dengan kehadiran baginda Rasulullah SAW. Jangan katakan Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada. Sunnah Nabi Muhammad harus senantiasa hidup di rumah kita. Ilmu Nabi Muhammad SAW harus senantiasa bersama kita. Kalau Allah katakan di dalam Al-Quran, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Jangan kamu katakan bahwa sesungguhnya orang yang mati di jalan Allah adalah orang yang mati, mereka itu hidup. Siapa yang bilang? Allah. Di mana? Di Al-Quran. Orang yang mati syahid hidup, tidak mati. Lalu bagaimana pemimpin orang yang mati syahid? Kalau orang yang mati syahid Allah katakan di dalam Al-Quran, mereka hidup tidak mati, lalu bagaimana pemimpin mereka yang mengajarkan tentang kematian dalam keadaan syahid? Masa kita katakan beliau mati? Sallallahu alaihi wasallam. Katanya, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupnya Nabi baik untuk kalian dan nampak matinya Nabi baik untuk kalian. Semuanya baik. Makanya kita senantiasa berusaha untuk menjadikan diri kita bahagia dengan kelahiran Rasulullah SAW. Bagaimanapun caranya, jangan salahkan orang lain yang nggak mau maulid, biarin udah. Nggak mau maulid boleh, yang mau maulid boleh, yang salah yang suka nyalahin orang lain, yang nggak maulid nyalahin maulid, ya, yang maulid juga nyalahin. No, masjid Solo nggak pernah maulid no, kontrakin aja masjidnya.
Sama juga itu nggak baik. Kalau mau mengajak orang, sebutkan dalilnya yang membuat dia puas. Jangan hanya lu ngapain lu di kampung gua nggak ada yang maulid, kan kampung gua udah lama baca maulid, kok tiba-tiba lu datang nggak ada acara maulid di sini gara-gara ente. Ya, jelaskan secara ilmiah, karena agama Islam itu semuanya berdalil. Ada Al-Qur'annya, ada sunnahnya, ada semua dalam Al-Qur'an, ada semua dalam sunnah Nabi. Jangan takut. Dikira sebagian orang itu, wah mereka ini yang ikut sunnah. Kemudian kita nggak ikut sunnah, ikutnya apa? Injil. Ya, kita ngikut apa? Ya sama. Kita ikut Al-Quran dan sunnah. Hanya saja di dalam memahaminya berbeda. Kalau ada sebagian orang yang memahami kata-kata saya, si Anton sedang duduk, si Anton sedang duduk. Kalau dia memahami, sebagian orang memahami dengan kata sesuai dengan nas, sesuai dengan naskah, berarti ada seorang yang bernama Anton duduk, memahami sesuai dengan teks yang ada. Tapi sebagian lagi memahaminya tidak. Kalau ada kata-kata si Anton duduk yang dia pahami lebih luas lagi, berarti Anton tidak berdiri, berarti Anton tidak berlari, berarti Anton tidak bergoyang-goyang, berarti Anton tidak sedang main bola, berarti Anton tidak sedang naik sepeda, berarti kan banyak, bisa jadi begitu. Tapi ini enggak harus, pokoknya kamu harus mengartikannya sesuai dengan apa yang saya, enggak boleh begitu. Paham atau tidak? Jadi maulid Nabi ini kemuliaan bagi yang mau membacanya, bagi yang mau berbahagia dengan keberadaan maulid Rasulullah SAW. Kita akan jelaskan bahwa sesungguhnya maulid Nabi ini ada di dalam Al-Quran, ada di dalam sunnah Nabi. Hanya saja program atau penerapannya yang berbeda. Masa semuanya sama? Kalau semuanya sama berarti dari rumah kita pakai onta datang ke sini. Ya, mesinnya juga nggak sama kayak begini. Ya biarkan. Ya, biarkan dengan cara yang berbeda, akan tetapi tidak keluar dari jalur Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad. Allah katakan di dalam Al-Quran, waf'alul khair, lakukan kebaikan. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang memerintahkan? Allah. Ini kebaikan atau bukan? Dalilnya mana? Al-Quran. Allah katakan lakukan kebaikan, kami melakukan kebaikan. Berarti kita ikut Al-Quran. Tanya anak kecil, kita lagi ngumpul-ngumpul di masjid ini, melakukan kebaikan atau melakukan keburukan? Semua orang yang waras, yang gak waras, pasti akan mengatakan apa? Kita ini sedang melakukan kebaikan. Baca zikir, baca salawat, silaturahmi, i'tikaf di masjid, mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi. Apa yang kita lakukan? Sambil minum minuman keras di sini? Enggak. Berarti sesuai perintah Allah di dalam Al-Quran, waf'alul khair, lakukan kebaikan. Dan ini menurut kita adalah kebaikan. Tidak sesuai dengan sunnah Nabi, yang enggak ada yang sesuai. Kalau mau sesuai sama, ngeluarinya apa? Kalau kita sholat, ngeluarinya dirham dan dinar. Ya, makanan pokoknya juga berbeda. Kehidupan kita berbeda dengan zaman tersebut. Dan agama Islam yaqbalul murunah, bisa menyesuaikan tempat dan waktu. Itu enaknya jadi orang Islam itu begitu. Enggak monoton harus begitu-begitu. Ya. Agama Islam itu paling nyaman, paling enak. Ya. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran, lakukan kebaikan dan kita melakukan kebaikan. Paham atau tidak? Ada nggak dalilnya dalam Al-Quran? Dalil secara umum itu sudah menjadi bukti bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan pada saat ini sesuai dengan Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran Allah katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, kalau kamu didatangi karunia dari Allah dan rahmat dari Allah, berbahagialah. Allah memerintahkan kalau kita dapat rahmat dari Allah, berbahagia. Nih, perintah Allah dalam surah Al-Furqan. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu dapat, maksudnya katakan kepada kita semua, hai umat,
Kalau kalian dapat rahmat dari Allah, harus bahagia. Harus bahagia. Dan Allah tidak menentukan caranya. Bahagia itu harus kamu berdiri 1 jam, itu cara bahagia. Enggak. Bahagialah sesuai semau kamu. Apa yang kamu inginkan daripada kebahagiaan, lakukan. Asal jangan sesuatu yang haram. Melakukan kebahagiaan, apa yang dilakukan? Berzina. Melakukan kebahagiaan, yang dilakukan apa? Minum minuman keras. Melakukan kebahagiaan dengan membunuh orang, itu salah. Kebahagiaan yang halal, makan-makan, itu bahagia kan? Minum-minum, bahagia kan? Atau jangan minum minuman keras, ya. Terus manggil teman-teman, bahagia. Nongkrong bareng, bahagia kan? Seru-seruan sama teman. Selagi yang tidak haram, maka itu bahagia. Allah katakan kalau kamu mendapatkan rahmatnya Allah harus bahagia. Di dalam Al-Quran juga Allah katakan, aku utus kamu wahai Muhammad sebagai rahmat. Berarti Al-Quran sendiri yang mengatakan Nabi Muhammad adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di dalam ayat tadi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kalau kamu didatangi rahmat Allah, di dalam ayat Al-Quran juga dijelaskan bahwa rahmat adalah Nabi Muhammad. Berarti kalau kamu didatangi oleh Nabi Muhammad dan beliau adalah salah satu di antara rahmatnya Allah, falyafrahu, bahagialah kalian. Siapa yang nyuruh? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan minder, jangan takut ngelakuin hal-hal yang seperti ini, jangan pernah takut. Kita ada dalilnya di dalam Al-Quran, kita ada dalilnya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Cuma caranya saja yang berbeda. Karena Allah perintahkan secara umum berbahagia. Selagi tidak yang haram, maka boleh kita lakukan. Nah, ulama kita mengatakan, idza fa'atani qurbul ahibbati wal liqa fa fi dzikrihim unsun li wahsyati khatiri. Saya ini kalau nggak bisa jumpa sama orang yang saya kasihi, sama orang yang saya sayangi, maka dengan menyebut nama mereka, maka hilanglah rasa gundah yang ada di dalam hati. Itu yang namanya bercinta. Dulu sahabat Nabi, di antaranya Abdullah bin Umar, di dalam salah satu kitab karya Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Taimiyah sebagian mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah ini termasuk orang yang tidak suka dengan salawat kepada Nabi, tapi beliau punya satu buku, beliau namakan adalah kata-kata yang terbaik. Berarti apa? Si pengarang ini tidaklah meletakkan di dalam kitab tersebut atau buku tersebut kecuali yang terbaik. Karena dia saja menamakan kitabnya ini adalah kata-kata atau kalimat-kalimat yang baik. Artinya apa? Beliau cari kata-kata dan kalimat atau hadis yang terbaik yang beliau hafal. Dan di antara yang beliau ceritakan Ibnu Taimiyah ini riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau ini sangat cinta sekali sama Rasulullah. Sangat mutaba'ah, mengikuti Nabi Muhammadnya luar biasa. Sampai-sampai beliau ini pernah naik kuda. Kalau kita naik mobil, naik kuda, di satu jalan beliau belokkan kudanya. Beberapa menit setelah itu beliau terus maju. Ditanya sama sahabatnya, wahai Abdullah, gak ada angin, gak ada hujan, kok setiap kamu lewat di tempat ini kamu belokkan kuda kamu? Apa kata beliau? Saya pernah jalan sama Nabi membelokkan kuda di sini, maka tidaklah saya melewati jalan ini kecuali saya belokkan juga kuda saya. Sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang begitu hebat kepada Nabi, sehingga apa? Sehingga beliau katakan, saya pernah jalan sama Nabi dan Nabi Muhammad melewati gang ini. Ketika melewatinya, Nabi Muhammad membelokkan kudanya dan saya tidak pernah melewati tempat ini kecuali saya belokkan kuda saya. Sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di dalam kitab tersebut bahwa Abdullah bin Umar sedang berjalan, tiba-tiba kendaraannya masuk ke dalam jurang. Setelah masuk ke dalam jurang, beliau terjatuh dan tidak bisa terbangun. Akhirnya berusaha untuk berdiri, mencapai tangan sahabatnya, dia pun tidak mampu karena lemah. Terus-menerus beliau berjuang, tidak bisa juga.
Sampai salah seorang di antara mereka mengatakan, "Udhkurisma ahabbin nasi ilaik ya Abdullah." Sebutkan nama orang yang paling kau cintai wahai Abdullah. Maka seketika beliau mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menyebut nama Nabi Muhammad, katanya ka'annama nasyata min iqal, seakan-akan beliau bisa lompat terbang naik ke atas. Kenapa? Karena nama kekasih disebut. Seorang itu begitu. Kalau dia sedang cinta kepada seseorang, maka hatinya akan bergetar ketika disebutkan nama orang yang dia cintai, dan akan memberikan semangat untuk menjadi orang yang apa? Orang yang semakin kuat. Kita misalnya kalau ada istri kita atau anak kita atau keluarga kita diganggu sama orang yang badannya besar, kita nggak berani, jadi berani. Jadi berani. Diberikan kekuatan. Kenapa? Karena orang yang sedang kita bela adalah orang yang sangat kita cinta. Begitulah Allah berikan kekuatan kepada Abdullah bin Umar. Maka beliau katakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Sekali dia bilang, nggak ada tuh teman-temannya bilang, nggak boleh bilang ya Nabi. Bilangnya ya Allah, ya Nabi. Ini rame-rame di masjid, ya Nabi salam. Itu sahabat bilang ya Muhammad. Sahabat Nabi bilang apa ya Muhammad. Jadi nggak ada masalah. Masalahnya satu, kurang piknik tapi banyak komentar. Masalahnya cuma satu, kurang paham tapi banyak komentar. Kalau kamu sibuknya di dalam bidang ekonomi, ngomong ekonomi saja sudah. Biar urusan ilmiah, biar ustaz sesama ustaz, biar kelar. Kata Imam Al-Ghazali, "Lau sakata al-jahil laqalla al-khilaf." Kalau saja orang bodoh tidak ikut berbicara, maka tentu tidak akan ada perbedaan pendapat. Kita paling enak kok ikut kepada ulama, paling enak. Ikut jadi makmum itu paling enak. Jangan sok-sokan pengen jadi imam. Kecuali kalau memang dari semenjak awal fokus kehidupan kita untuk menjadi seorang imam. Jadi makmum sholat, imamnya jadi pemimpin. Allahu Akbar, sholat subuh. Lagi ngantuk-ngantuknya ke masjid bela-belain. Imamnya sholat takbir. Setelah takbir dia baca bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa ke bismillah biar kayak Mekah gitu. Kemudian dia baca selesai surat Al-Fatihah, dia ternyata baca surat Al-Baqarah. Ya, sholat subuh baca surat Al-Baqarah. Tapi udah mau terang ini belum kelar dia baca. Rakaat kedua dia baca surat yang panjang juga. Ini si imam. Aduh, kata makmum ini, badan udah pada pegel ini, masuk kantor terlambat ini imam lagi, bacanya makin panjang aja. Setelah dia qunut, kemudian dia sujud, kemudian dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diambil nih. Hadirin hadirat, sebelumnya saya minta maaf dulu. Saya baru sadar tadi pas saya salam, ternyata saya belum wudu. Ternyata saya belum. Apa yang terjadi? Apa yang berlaku? Si imam batal, makmum gak batal. Makmumnya gak batal karena sudah keluar sholat. Kecuali kalau di dalam sholat ketahuan imamnya batal, baru batal. Di dalam sholat bahkan dikatakan juga tidak batal, imamnya saja yang batal. Enak gak sih jadi makmum? Enak gak sih jadi makmum? Enak. Kita ini tinggal ikut saja apa kata ulama. Ulama benar kita benar, ulama salah kita tetap benar. Ini enggak, pengen cari jalan sendiri, cari tahu sendiri. Makanya dulu ada seorang wanita yang memiliki masalah, kemudian datang kepada qadhi. Dikatakan kepada qadhi tersebut, kata qadhi, "Wahai perempuan, kamu mau saya bahas urusan ini sesuai dengan madhab Syafi'i atau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah?" Apa kata perempuan ini? "Saya mau ikut Syafi'i saja." "Oh, berarti kamu nggak mau ikut Al-Quran, nggak mau ikut Sunnah?" "Bukan begitu Pak, saya mau ikut pemahaman Syafi'i tentang Al-Quran dan Sunnah, tidak mau pemahaman Bapak tentang Al-Quran sama Sunnah."
Paham atau tidak? Beliau bukan memilih Syafi'i, bukan. Memilih Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman Al-Imam Syafi'i, lebih selamat daripada mengikuti pemahaman Al-Quran dan Sunnah dari orang yang gak jelas, atau dia nggak tahu keilmuannya, atau yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ataupun sealim-alimnya dia, tentu sanadnya lebih rendah daripada sanad Imam Syafi'i yang mengambil kepada Imam Malik. Imam Malik mengambil daripada Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, Muhammad bin Shihab mengambil daripada Urwah bin Zubair, Urwah bin Zubair mengambil dari Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah mengambil dari Nabi besar Muhammad SAW. Kalau dia ngambil dari mana? Syekh Google, Syekh YouTube, Quran terjemah. Betul atau tidak? Jadi nggak salah. Oleh karena itu sekali lagi saya tekankan, ya, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lingkungan yang alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berikan kita lingkungan yang insyaallah baik. Ada pembacaan Maulid Nabi, ada pembacaan tahlil, ada salat berjamaah di masjid, ada perkumpulan istiqamah satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kepada kita nikmat ini. Jangan sampai nikmat ini Allah cabut dan meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena kita nggak pernah tahu urusan hati itu urusan Allah. Yang tadinya jahat sejahat-jahatnya bisa jadi baik sebaik-baiknya. Saya sering contohkan Sayyidina Umar bin Khattab itu di pagi hari ingin membunuh Nabi. Tidak ada angan-angan lain kecuali pengen bunuh Nabi. Tapi masuk waktu sore sudah pengen dibunuh demi Nabi. Dan di pagi masih pengen bunuh Nabi, di waktu sore sudah pengen dibunuh demi bela Nabi Muhammad. Allah, gampang banget bagi Allah merubah hati kita. Makanya manusia itu berjuang aja. Berjuang buat bahagia, gak bakalan bahagia loh, gak bakalan bahagia. Tapi saya pengen hidup bahagia, gak bakalan selamanya bahagia. Tapi saya pengen senang, senangnya paling 2 jam, 3 jamnya lagi apa sumpah. Punya harta banyak, tetap aja sumpah. Punya cewek banyak, tetap aja sumpah. Punya cowok banyak, tetap aja sumpah. Betul kan? Punya harta banyak, tetap aja sumpah. Punya anak banyak, tetap aja sumpah. Dunia ini tempatnya sumpah. Sayang banget kalau kita nggak berjuang. Dan Allah nggak perlu perjuangan kita, karena agama Islam dijanjikan oleh Allah akan menjadi agama yang mulia. Pertanyaannya satu, apakah kita ikut andil di dalam kemuliaan Islam itu saja? Kalau Islamnya pasti mulia, Islam bakalan mulia. Tapi pertanyaannya, apakah kita ikut andil di dalam kemuliaan Islam atau tidak? Kitanya, bukan Islamnya. Innamal izzatu lillah. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulullah, milik orang-orang yang beriman kepada Allah, pasti mulia. Tapi kitanya ikut andil atau tidak dalam kemuliaan Islam. Makanya saya ulangi sekali lagi, baca maulid bagus, yang nggak baca maulid juga bagus. Kalau dia mengira bahwa sesungguhnya dia mau ikut Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman ini, sudah nggak apa-apa. Tapi yang tidak bagus apa? Yang suka menyalahkan satu sama lain, ya, yang suka menyalahkan satu sama lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua, dan insya Allah terus-menerus kita di dalam kebaikan. Dan yang paling terpenting daripada perkumpulan seperti ini adalah Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat kepada kita. Jangan sampai kita udah ngumpul dari maghrib atau dari habis isya sampai 9:30 ini gak ada manfaat sama sekali, kita pulang ke rumahnya. Wah, kebanyakan Habib ngomongnya jangan diambil semua, nanti error. Ya, ambil satu saja. Kata yang menurut, wah ini cocok nih sama saya, ini aja udah. Yang lain buang, udah nggak apa-apa, buang kotak sampah, omongan Habib gak apa. Asal ada satu kata yang bisa diambil, disimpan, diamalkan, diajarkan kepada orang lain. Itu sudah lebih dari cukup dan membuat panitia dapat pahala. Masjid ini dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mendapatkan perubahan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau cintai ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah Kau hapus ya Allah, derajat kami telah Kau naikkan ya Allah.
Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, sesungguhnya kekasih-Mu mengatakan kepada kami bahwa tidak ada tempat yang paling Kau cintai seperti masjid-Mu, Ya Allah. Maka kami sekarang mendapatkan kesempatan untuk memasuki tempat yang paling Kau cintai, Ya Allah. Dan kami yakin kami tentu akan mendapatkan cinta daripada cinta-Mu, Ya Allah. Maka berikanlah istiqamah kepada kami sehingga kami dapat berjumpa dengan kekasih Rasul sallallahu alaihi wasallam dan digabungkan dalam surga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamal al-mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.